Ini Minggu tanggal 28 Januari 2024. Saat ini kita ada di Rumah Duka Santo Michael, ruang Matius. Saya percaya setiap kita akan mengalami hal yang sama, Bapak Ibu. Jadi untuk itu, seperti firman Tuhan berkata, orang yang sudah pergi, biarlah dia pergi dan beristirahat dengan tenang di tempat yang sudah Tuhan sediakan bagi dia. Dan setiap kita yang ditinggalkan, kita harus juga mempersiapkan diri kita sama-sama untuk menyongsong kembali menjadi taat oleh Tuhan. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan buat malam hari ini, di mana kami boleh berada di tempat ini semua karena kasih dan anugerah. Bapa, saat ini kami akan memulai ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semuanya Tuhan. Hamba serahkan buat setiap keluarga yang saat ini sedang berduka cita, di mana orang tua mereka sudah Tuhan panggil pulang. Kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan bagi seluruh keluarga, sehingga mereka boleh menerima setiap kejadian ini Tuhan dengan hati yang bersyukur. Karena kami yakin percaya orang yang sudah dipanggil Tuhan pulang, mereka sudah pulang dengan beristirahat tenang di tempat di mana Kau sediakan Tuhan. Berkati ibadah kami saat malam hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Semua
pada saat malam hari ini ketika kami berada di tempat ini, pasti bukanlah kehendak dan kemauan kami untuk selalu dan berada di tempat ini. Karena hal-hal tertentu, hal-hal misteri yang kami tidak pahami dalam kehidupan kami, waktu setiap pribadi kami akan berjumpa dengan Tuhan. Termasuk pada malam hari ini, keluarga dari orang yang kami kasih, keluarga dari Bapak Ibu Tuan Li, bersyukur, berterima kasih bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jika pada hari ini adalah mungkin sisa-sisa waktu mereka untuk melihat secara jasmani di dalam dunia ini, dan selanjutnya akan menjadi kenangan memori yang tentu tidak akan pernah terlupakan dan dilupakan di dalam kehidupan keluarga ini, terutama buat orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang mengasihi, anak cucu, kakak adik, keluarga terdekat, semua yang pernah bersama-sama, hidup bersama, menikmati kasih bersama dalam keadaan suka duka. Pada saat ini Tuhan, keluarga tentu merasa ada yang sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Pada malam hari ini Tuhan, penghiburan yang sejati datangnya daripada Tuhan. Berkati setiap yang hadir pada malam hari, terutama buat keluarga besar. Terima kasih berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan berkati setiap telinga kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam Mazmur, kitab Mazmur pasal yang ke-90, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-9 saya bacakan sampai ayat yang ke-12. Mazmur pasal yang ke-90. Biasanya Mazmur itu ditulis oleh Daud, tapi ini doa Musa. Daud sama Musa kan Daud. Nah, pasti dia tulisan Musa, dia dirangkum dalam kitab Mazmur. Ya, kata dalam doa Musa itu seperti apa? Dikatakan demikian. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-9. Sungguh segala hari kami berlalu karena lemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti itu. Ini kalau udah usia 80-an tahun kan seperti itu. Ya kan? Masa hidup kami 70 tahun. Tuliskan dari kami ya. Masa hidup kami 70 tahun, atau bahasa sehari-harinya umur kami ini 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Kalau kuat lagi 80 tahun. Nah, Musa pada waktu menulis ditulis seperti ini. Usia Musa waktu dia meninggal, Nabi Musa itu 120 tahun. Tapi dia sudah mengetahui di bawah dia paling hebat umur itu 80 tahun. Itu. Lalu dikatakan lagi, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayaninya. Jadi ketika usia 80 tahun saya katakan tadi, kebanggaannya adalah kesukaran. Itu hari-hari kami sedemikian rupa hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kasih pada malam hari ini, apabila selesai menyampaikan firman-Nya, ajar setiap pribadi kami pada saat ini Tuhan menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana, supaya dengan kebijaksanaan hati yang kami miliki tersebut kami dapat melakukan perbuatan baik, hal-hal yang baik. Karena hal-hal itulah yang nanti akan menyertai kami, yang akan bersama-sama dengan kami ketika kami dipanggil oleh Bapa di surga. Berhenti beristirahat
selamanya bersama dengan Tuhan. Berkati anak-anaknya, berkati keluarganya, juga semua yang ada pada saat itu. Kami percaya penghiburan daripada Tuhan, penghiburan sejati, penghiburan daripada Allah sendiri. Tuhan tinggalkan atas kehidupan mereka yang kasih hidup pada saat itu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Saya Alvin Saputra, cucu dari almarhum, mewakili keluarga besar untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua saudara, rekan, dan kerabat yang hadir malam ini. Dukungan, support, dan kehadiran kalian sangat menghibur dan menguatkan kami dalam masa sedih ini. Terima kasih kepada pihak Gereja Mazmur 21 yang telah mengadakan ibadah penghiburan malam ini dan akan menyelenggarakan pemakaman keluarga kami hingga selesai besok. Selama hidupnya, mohon maafkan beliau jika ada perbuatan yang tidak menyenangkan keluarga dan kerabat sekalian. Saya mohon minta maaf untuk segala-galanya. Terima kasih, selamat malam. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kasih dan kebaikan-Mu, di mana pada pagi hari ini dengan kasih yang boleh kami terima, yang boleh memberikan kedamaian, memberikan kami ketenangan, untuk kami boleh memuji Engkau, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu, dan kami boleh mengucap syukur Tuhan, untuk kami boleh menikmati hari-hari berjalan bersama-Mu. Kau yang memberikan kami kekuatan, di mana kasih dan Roh-Mu, Roh penghiburan-Mu bagi setiap kami di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau beribadah, kami percaya Bapak Engkau yang mengurapi atas seluruh dari awal hingga akhir di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yeah.
indahnya Tuhan Kau berikan kepada kami. Kami masih diberikan nafas kehidupan, kami masih diberikan kekuatan, semuanya karena anugerah daripada Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersyukur karena kebaikan Tuhan terus dinyatakan tengah-tengah kami. Dan pada hari ini Tuhan, sebelum kami memberangkatkan jenazah saudara kekasih kami, Tuhan kami serahkan sepenuhnya ibadah dalam tangan-Mu. Biar Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami hari ini. Tuhan, firman-Mu dinyatakan kepada setiap pribadi kami, sebab hanya firman-Mu yang akan menguatkan kami, meneguhkan kami, membawa kami kepada kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, waktu ini yang indah ini Tuhan kami serahkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu semua. Ya, shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Ya, saya percaya kita dalam suasana apapun, kita katakan selalu bersukacita, sekalipun orang tua yang kita kasihi, dia sudah meninggalkan kita pada hari ini dan sudah berpulang ke rumah Bapa. Dan hari ini saudara, kita sebagai anak-anaknya, sebagai cucu-cucunya dan saudara-saudaranya, kita bisa berkumpul pada hari ini itu karena kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya orang yang kita kasih hari ini dia sudah meninggalkan kita, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita, amin. Tapi pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Nah, tadi saya bersyukur ngobrol sama Heri. Papanya umurnya sudah 85. Bersyukur saudara, saya ngomong gini. Tahu nggak apa rahasianya bapaknya bisa umurnya panjang? Lebih panjang daripada saudara-saudara. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan yang percaya kepadaku tidak akan mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, hari ini papa kita sudah putus nyawanya, dia sudah terbaring di tempat ini sedang ngapa-ngapain lagi. Tapi Alkitab saya katakan, barang siapa yang percaya walaupun dia sudah mati, dan dia akan hidup kembali nantinya pada waktu itu. Nah, waktu ini Yesus berbicara kepada Marta. Marta katakan, Tuhan, waktu itu kenapa? Karena Lazarus sudah mati 4 hari sudah di dalam kuburan, di dalam gua, saudara Bapak Ibu. Nah, peristiwa ini pernah Yesus datang ke sana. Yesus datang untuk membawa kita dalam 1 Tesalonika 4 ayat ke-14 dikatakan, karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Nah, orang yang mati dalam Tuhan, kita katakan, dia akan dikumpulkan bersama-sama, saudara katakan. Dan ini kami katakan kepada kamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dan Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, saya percaya Alkitab katakan orang yang sudah mati dalam Tuhan, pada waktunya nanti, saudara, waktu Yesus datang kedua kali dan trompet dibunyi, maka mereka akan dibangkitkan. Hari ini dia sedang istirahat. Bapak kita sedang istirahat, tidur. Dia nggak tahu apa-apa lagi sekarang. Saudara mau kasih apa yang mau tahu apa-apa? Kenapa? Orang namanya orang istirahat tidur. Saudara kalau tidur tahu apa-apa enggak? Tahu untuk bangun di kapan? Nah, waktu Yesus datang kedua kali, waktu trompet berbunyi, maka Alkitab katakan, maka mereka yang mati dalam Tuhan akan apa? Dibangkitkan. Untuk apa? Untuk menerima hidup yang kekal. Lalu menjadi pertanyaan, orang yang tidak percaya bagaimana? Sebagai ayatnya, Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus yang paling penting. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini.
Sungguh kata roh, supaya apa? Mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Alkitab kata, berbahagialah orang yang matinya dalam Tuhan. Nah, Alkitab katakan orang yang mati dalam Tuhan apa? Dia sedang beristirahat. Dia pernah kita istirahat, saudara Bapak Ibu. Dia sedang istirahat. Nah, Alkitab katakan berbahagia orang yang mati dalam Tuhan, sebab jerih lelah mereka selalu menyertai mereka. Nah, hari ini saudara Bapak Ibu, kalau kita mengatakan hari ini saya sudah percaya, mari tetap percaya kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Nah, ada pesan Tuhan luar biasa di sini, saudara. Yang paling penting apa sih dalam hidup kita hari ini? Mungkin saudara sudah pernah percaya kepada Tuhan. Mungkin saudara sudah dibaptis oleh Tuhan di gereja dan sudah Kristen, saudara. Tetapi yang penting di sini apa? Idolas. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menurut berita Allah dan iman kepada Yesus. Yang penting apa? Bertekun dalam iman. Nah, kalau hari ini saudara pernah percaya kepada Yesus, tapi hari ini sudah tinggalkan Tuhan. Mungkin saudara tidak pernah lagi beribadah, saudara tidak pernah lagi sembahyang kepada Tuhan. Saudara mengatakan, oh aku percaya kepada Yesus. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang mengenal dan menerima Dia. Nah, kalau saudara mengatakan aku percaya kepada Tuhan, berarti saudara mengenal Dia dan percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih buat waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami boleh percaya kepada Tuhan, kami percaya keselamatan itu adalah anugerah dan kasih karunia-Mu. Untuk kami lakukan hal yang baik, untuk kami melakukan hal yang benar, kami membutuhkan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Oleh itu Bapa, hamba-Mu berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, anak-anak dan cucu-cucu yang ditinggalkan Tuhan. Bila Tuhan Engkau melawat mereka, Engkau memulihkan mereka, dan mereka yang belum percaya Tuhan, Roh-Mu yang bekerja kepada mereka sehingga mereka memiliki jalan yang sama, mereka memiliki keyakinan yang sama, dan mereka memiliki kebenaran yang sama, yaitu Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat mereka. Hari ini Tuhan, aku mohonkan anugerah kasih karunia-Mu. Kalau ada yang antara mereka hari-hari ini mungkin ada yang ragu untuk mengikuti Tuhan, maka mereka sudah meninggalkan Tuhan. Tuhan, anugerah-Mu Tuhan selalu nyatakan kepada mereka, sebab Tuhan adalah Maha Sabar. Tuhan menunggu dan menanti mereka untuk mereka datang kembali kepada Tuhan. Oleh itu Bapa, hamba berdoa bila anugerah-Mu Tuhan dicurahkan kepada keluarganya, sehingga mereka semakin hari semakin mengasihi Tuhan, mereka semakin hari semakin diberkati Tuhan, dan semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami serahkan prosesi selanjutnya, kami serahkan dalam perjalanan kami Tuhan untuk penguburan saudara kekasih kami ini. Biar semuanya berjalan dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami mohonkan perlindungan daripada Tuhan atas setiap pribadi kami. Kami menolak segala kecelakaan maut, dan kami menghalau itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dan damai sejahtera dan sukacita Tuhan mengalir kepada setiap pribadi kami semua, sehingga semuanya kami boleh bersukacita karena Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kepada kuburan Tuhan, memohonkan anugerah-Mu, pengurapan daripada Tuhan atas jasad ini, sehingga tidak dipergunakan oleh apapun Tuhan dan dalam keadaan apapun, dan kami menolak itu semua di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Dia dibangkitkan pada harinya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohonkan urapan daripada Tuhan atasnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jangan kena kayak sekarang aja,
Jakarta dibikin ya kayu murah tapi dibikin indah kayak kayu peti sabun gitu jadi bikin bagus. Kita mana yuk sini kayo? Kita pergi ke Jawa. Itu sini kan sana. Ini jalan lo ini ada nyawanya itu dan bukan dia yang lepas kita yang lepas. Tadi 4 berada di belakang, Pak Made di depan. Angkat kayunya. Kasih tanah belakang, kasih tanah belakang. Tahan. Naikkan tanah. Tahan. Bikin alas. Satu lagi. Satu lagi. Oh, dah. Belakang. Kena kakinya. Oh, belakang. Tarik. Itu bukan tarik dikit. Ya tarik dikit. Ya. Pelan. Ulur. Jangan datang. Dorong ke depan sana. Mutar sana. Ada. Ini mentok kayak dikit. Ada. Terus. Belakang ulok. Sebabnya melintang macam. Iya. Terus.
Belakang sana kan sikit. Kayunya. Tuh, congkek kayu. Ah, coba belakang. Belakang turun. Turun belakang. Turun. Nah, kita sini pelan-pelan. Dikit, Bang. Dah. Dah. Ya, ulur. Udah nih. Tarik ke sana dikit, Pak. Melakukan segala perkara Allah Maha Kuasa yang ciptakan seisi dunia atur segala masa Allah Maha Kuasa. Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesus Maha Kuasa yang ciptakan seisi dunia atur segala masa. Yesus Maha Kuasa. Terima kasih. Mari saudara, sebelum kita menguburkan saudara kekasih kita Tuan Li, firman Tuhan berkata di sini Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak Ibu semua, kekasih Tuhan, hari ini berkata, firman Tuhan berkata bahwa Yesuslah kebangkitan dan hidup. Nah, saudara kita Tuan Li hari ini dia sudah mati secara fisiknya. Dan Alkitab katakan barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka pada waktunya dia akan dibangkitkan. Dan saya percaya firman Tuhan berkata bahwa saudara kekasih kita akan mengalami kebangkitan. Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Seperti dinyanyikan lagu tadi apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, sebab Yesus adalah Tuhan. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa saudara kekasih kita, firman Tuhan berkata, Kejadian 3 ayat 19 dikatakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Setiap manusia diciptakan dari debu tanah, dan Alkitab saya katakan bahwa dia juga akan kembali ke tanah. Dalam nama Tuhan Yesus, sebenarnya firman Tuhan berkata, dia berasal dari debu tanah, dan dia akan kembali ke dalam tanah di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga. Sana boleh. Sedikit ya. Simbolis ya. Silakan. Warga yang masih mau bagian Pegangin ya. sana Bapak. Oh iya, lagi apa ya? Ya.
Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh istirahat dan mengelola mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini bunga melambangkan keharuman. Apakah kita hari ini Alkitab katakan sudah istirahat dan segala perbuatan baiknya menyertainya. Nah, sebagai anak, sebagai cucu, segala perbuatan baik Papa, segala hal yang baik, yang harum, dan semua yang baik didengar itu perlu disimpan sebagai contoh dan mulai dalam keharuman. Hati-hati. Silakan. Silakan keluarga. Airnya juga boleh dituang semua. Diratakan aja ya. Di atas makam nih seluruhnya bunganya. Nah, seluruhnya dibagi-bagi, diratakan. Nah, air itunya dituang juga, diratakan. Nah, dituang habis. Nah, di atas makam tuh air. Nah, kasih yang lain, yang belum. Kasih yang belum nabur, kasih dia. Nah, keluarga yang belum. Nah, air ini dituang habis di atas makam. Keliling juga. Habiskan. Dewi udah dapat? Nah, ya dituang habis, betul. Air itu tuang habis, diratakan di atas tanah. Oh, ada orang kecil lagi nih. Nah, diratakan, dihabiskan. Orang kecil nih. Nah, diratakan ya. Air itu seluruh bagian, bunga-bunga juga. Tuang habis. Tuang habis sebelah sini. Dihabiskan ya, dituang, tuang habis di atas tanah. Bangkit. Bang, Git. Kamu sudah dekati ya? Oke, sudah Pak ya, sudah best. Doa tutup dulu. Bangkit, doa tutup. Kita akhiri. Yuk kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami datang kepada Engkau, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan buat penyertaan yang Tuhan sertakan dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini Tuhan kami sudah menyelesaikan semuanya prosesi penguburan saudara kekasih kami, dan kami bersyukur Tuhan buat semua yang Tuhan kerjakan dalam kami. Dan kami sebagai keluarga tempat ini, sebagai anak-anak dan cucunya Tuhan dan seluruh keluarga besar tempat ini, kami bersyukur Tuhan atas semua penyertaan-Mu, berkat-Mu Tuhan melimpah atas setiap pribadi kami semua. Dan kami kembalikan segala hormat syukur kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke.